Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh mengambil bagian di dalam doa dan puasa, puji Tuhan. Hari ini hari agak mendung ya. Kita memasuki bulan baru ya. 1 November 2025, sebentar lagi tahun ini akan berlalu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam. Haleluya. Oh haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggi, Engkau layak kami sanjung. Haleluya. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pusat penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus, Raja di atas segala raja, Pencipta alam semesta. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kuasa kami kembalikan kepada-Mu. Bapa yang baik, yang sangat baik, teramat baik. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai kami, sudah lindungi kami Bapa. Dan saat ini kami mau memuji, memuliakan nama. Ampuni semua salah dosa kami ya Bapa, kelemahan kekurangan kami lewat ucapan bibir kami, lewat pikiran, perasaan, kehendak hati kami, bahkan perbuatan kami. Ampuni ya Allah. Kuduskan kami sehingga kami boleh layak masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus tubuh, jiwa dan roh kami dalam kuasa darah-Mu. Tutup bungkus tempat ini di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus seluruh pelayan-Mu, oh Tuhan, jemaat-Mu di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini di dalam nama Yesus, seluruh selengkap senjata Allah yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus kami aktifkan. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman untuk memadamkan setiap panah api dari kuasa kegelapan, ketopong keselamatan dan pedang roh, seluruhnya aktif di dalam kehidupan kami. Dan tidak ada kuasa pun yang sanggup untuk Tuhan, oh, memanahkan setiap panah-panah api dari kuasa kegelapan. Karena Engkau sudah memperlengkapi kami, Engkau sudah tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Engkau pakai hari kami, bentengi kami dengan tembok-tembok berapi daripada-Mu Bapa. Malaikat-Mu berkemah menjagai kami, bahkan ruangan ini Tuhan Engkau sudah tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Dan biarlah pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus yang duduk di tahta yang maha kudus. Terima kasih Bapak, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas surga, bumi, dan di bawah bumi. Surga bumi menyembah-Mu yang mulia, segala ciptaan-Mu menyembah-Mu, segala yang bernafas menyembah-Mu Bapa, segala suku-suku bangsa sujud menyembah-Mu. Bersama malaikat-Mu, para serafim-serafim kami menyembah-Mu pada siang hari ini. Biarlah hadirat-Mu turun di setiap kami. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapan api turun atas setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji nama
Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya, kita patut bersyukur pagi hari ini, dan seberapapun kita yang hadir saat ini, itu berarti Tuhan masih mempercayakan tugas-tugas yang harus kita kerjakan di muka bumi ini. Dan biarlah kita tetap mengerjakan ini sebagai bentuk tanggung jawab kita, sebagai tiap-tiap doa untuk bersyafaat, tidak hanya bagi pribadi, keluarga, tetapi lebih banyak itu bagi pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan. Diperbanyak, banyak orang menjadi percaya oleh karena doa-doa kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya, sebab Engkau Allah yang kudus. Dan biarlah saat ini Roh-Mu boleh memenuhi setiap kami. Kami rindu masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kami akan merasakan kedamaian. Dalam hadirat Tuhan kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan kami akan kembali disegarkan untuk terus berjalan di dalam kesetiaan ketaatan kami untuk mengiring Engkau. Bahkan lebih daripada itu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Hidupku
Layani kita pujikan pujian ini dari biarkan kami rindu untuk menyembah. Rindu kau Tuhan, kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
Tuhan yang berkuasa, bahkan atas alam semesta, lebih lagi atas hidup kami pribadi lepas kami. Bawa kami Tuhan untuk menggenapi setiap rencana atas kami, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh menjadi sahabat-sahabat untuk mengerti akan isi hati. Kami memuji Dia, sembah dan agungkan nama-Mu sebagai Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji sembah
berdiri. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Besar namamu, besar kasih setiamu. Engkau Raja di atas segalanya, berkuasa untuk selama-lamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang kami sembah kaki raja, segala raja, Tuhan kami langit bumi, pemerintah sampai selamanya. Mari sembah lebih lagi. Kita bakal mari terus sembah. Jangan lewatkan waktu ini dengan sia-sia. Masuk terus dalam hadirat. Rasakan hadiratnya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sedang melihat kita, menjauh, memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Kita bakal kita kami tenang duduk di dekat, menanti-nantikan surga. Apa yang hidup kau ingin kerjakan di tengah-tengah, lakukan. Kita
Terus masuk rasakan hadiratku, dengar suara Tuhan, tangkap hatiku, mengerti akan isi hati, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang-orang yang mendirikan tembok bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi gereja dan gereja-gereja Tuhan. Ya Tuhan, berbicara kepada setiap kami apa yang harus kami kerjakan, supaya kami mengerti dan tidak salah melangkah. Tidak akan berikan ayat tidak kapakan sedihlah rebana ya sadakala ide hala asekidera sediha terima kasih. Allah yang ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak guna. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sediakan hati kami sebagai tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Halo. Agak gelap. Apakah ada pengurapan sehingga kita terlena ya? Saya jujur saja, saya menikmati ya ibadah siang hari ini walaupun agak gelap, tapi saya menikmati hadirat Tuhan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Menikmati ya. Saya bisa rasakan bahwa hadirat Tuhan pada saat siang hari ini begitu luar biasa ya. Seperti angin sepoi-sepoi gitu ya, angin sepoi-sepoi ya. Itu pengurapan tanda kehadiran Tuhan ya. Sama seperti Elia ketika dia lari, ketika menerima intimidasi ya, ketika dia di gunung ya, dan Allah hadir pada saat angin sepoi-sepoi seperti itu. Kadang kala pengurapan juga seperti api ya, dia membakar ya. Saya pernah mengalami yang namanya pengurapan api dan pengurapan seperti angin sepoi-sepoi ya. Bila mana kita menerima, suara cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Bila mana kita menerima pengurapan api, biasanya telinga kita atau badan kita panas ya. Itu yang kita rasakan. Tapi saya tidak akan bicara tentang pengurapan secara khusus ya, tentang pengurapan api atau pengurapan Elia ya. Tema renungan pada saat siang hari ini saya berikan tema otoritas rohani dan kesatuan saudara seiman ya. Tema pada malam hari ini adalah otoritas rohani dan kesatuan saudara seiman. Saya ambil teks utamanya dari Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 13 ya. Saya akan bacakan secara langsung. Ulangan 17 ayat 8 sampai dengan 13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah orang Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ketika tangan Musa menjadi lelah, mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang tangannya, yang seorang sebelah sini, yang lain sebelah sana, sehingga tangannya tidak turun sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Keluaran ya, mengisahkan tentang perjalanan umat Israel. Ketiga, surprise. Ya. Ya. Di dalam kitab Keluaran, Alkitab menjelaskan ketika orang Israel dipanggil keluar oleh Allah dengan tanda-tanda mujizat, dan Musa memimpin mereka masuk melalui padang gurun selama 40 tahun untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya. Seperti yang tadi kita nyanyikan lagu ya, bahwa Tuhan tak pernah belum kita nyanyikan ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru ya. Penyertaan Tuhan ketika di padang gurun ya, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan ya. Saat itu Tuhan katakan di dalam hatinya bahwa mereka tidak bisa langsung berperang ya. Makanya di dalam perjalanan umat saya di jalan berputar ya, harusnya 40 hari jadi 40 tahun ya. Karena apa? Mereka tidak siap. Ini adalah gambaran umat Kristen ya. Kalau saya ilustrasikan gambaran umat Kristen ketika dipanggil keluar dari dosa untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat ya, ia harus melewati perjalanan kehidupannya ya. Harus melalui masa padang gurun ya, harus melalui masa pendidikan ya. Ada sesuatu yang Tuhan taruh supaya umat Tuhan, supaya kita semua siap ya, untuk masuk menuju tanah perjanjian, untuk masuk menggenapi panggilan kita dari Tuhan. Ketika umat Israel keluar, mereka dipimpin oleh Musa. Musa
adalah hamba Tuhan yang diurapi. Ya. Karena diurapi, dia menerima otoritas. Ya. Saya tidak tahu secara persis ya, kapan Tuhan mengurapi Musa. Tapi satu hal, saya yakini ketika dia dipanggil dan melihat semak berapi dan dikatakan, apa yang ada padamu? Tongkat. Ya. Dan saya percaya pada saat itu juga Musa menerima pengurapan. Ya. Bukan berarti bahwa tongkat itu yang diurapi, tapi ketika dia menerima tongkat, itu adalah suatu lambang bahwa Musa menerima pengurapan Tuhan. Ya. Itu hanya tanda. Ya. Sama seperti Elisa menerima pengurapan ganda, dia menerima jubah. Ya. Jubah itu hanya tanda. Ya. Makanya ada orang-orang karismatik ketika dia lemparkan jubah, ya, siapa yang tangkap, dia menerima pengurapan. Itu adalah gambaran pengurapan ganda. Dan saya ingin katakan bahwa kita semua di sini butuh pengurapan, kan? Butuh pengurapannya. Nah, sebelumnya kita akan lanjutkan ya ayat firman Tuhan tadi sempat terputus. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Sudah ya? Kayak kurang jelas tadi ya. Dan Musa berkata kepada Yusuf, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah mereka berperang melawan Amalek. Saya melihat di sini ada suatu strategi. Ya. Di dalam kehidupan rohani, ya, selain kita harus siap, kita juga harus mengerti yang namanya strategi peperangan. Ya. Strategi apa yang dilakukan? Ya. Pertama, kita harus menghargai otoritas pemimpin kita. Yang kedua, harus ada orang-orang yang dipilih. Pilihlah. Saya percaya kita semua yang ada di sini adalah orang pilihan. Tidak semua orang mau bergabung di dalam tim 2. Tidak mudah, ya. Banyak orang lebih memilih pelayanan yang lain. Memang pelayanan itu dibutuhkan, tapi tim doa ini adalah pelayanan yang luar biasa. Tidak semua orang, ya. Maka dikatakan pilihlah, ya. Kata pilihan ini adalah kata yang menjurus kepada seleksi, ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang diseleksi Tuhan untuk terpanggil memanggil dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai pelayanan doa, ya. Orang terpilih, ya. Saya percaya bahwa dia adalah orang yang kuat di dalam Tuhan, seperti dalam Efesus 6 ayat 10. Ya. Kita butuh kuat di dalam Tuhan. Ketika kita masuk di dalam tim doa bersama ini, saya percaya kita butuh benar-benar kuat di dalam Tuhan. Seorang pendoa ketika hadir di tempat ini tidak boleh datang karena rutinitas. Dia hadir harus mempersiapkan dirinya. Ya. Dia harus kuat di dalam Tuhan. Tidak boleh pendoa datang dalam keadaan luka batin, sakit hati, ya, kemarahan. Tidak boleh. Ya. Makanya penting sekali harus pemberesan di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam setiap doa-doa selalu ada pemberesan di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan, baiklah marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu seperti merah seperti kain sumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Harus berperkara di hadapan Tuhan supaya kita siap di dalam peperangan. Ya. Itu strategi yang pertama. Harus benar-benar orang terpilih, harus diurapi Tuhan. Ya. Bahaya sekali kalau dalam pelayanan bukan orang yang diurapi. Ya. Kita akan melihat selanjutnya bahwa di dalam strategi berikutnya kita melihat Musa membagi dua opsi. Ya. Yang pertama, dia katakan gini, pilih orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan Amalek. Ada strategi yang dilakukan oleh Musa. Yang pertama, Musa membagi Yosua turun ke lembah dan Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit. Ini gambaran tentang otoritas dan kesatuan saudara seiman. Ya. Mereka naik sebuah bukit, mereka berdoa. Ini gambaran sama seperti kita sekarang ini. Ya. Kita berdoa, ya. Kita minta pengurapan Tuhan, ya. Dan kita minta supaya mengalami lawatan Tuhan untuk setiap pekerjaan Tuhan yang kita doakan. Ya. Ini mempunyai suatu hubungan yang sangat penting. Ada sinergi, ya. Penting sekali pelayanan doa, karena pelayanan doa akan memberikan dampak di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sama seperti sekarang, ya. Bukan suatu kebetulan kita dipilih untuk melakukan seperti ini. Dan kita bisa melihat di dalam pelayanan tidak hanya itu saja otoritas. Ketika Musa mengangkat, ya, dikatakan di sini umat Israel mengalami kemenangan. Tetapi ketika tongkat itu turun karena Musa lawan, umat Israel mundur, ya, didorong oleh pasukan Amalek. Ya. Nah, melihat situasi seperti ini, Harun dan Hur, ya, dia menolong tangannya kalau batu, ya, dia memegang. Ini bicara apa? Tentang kesatuan saudara seiman. Ya. Saya percaya saat kita bersatu,
ya, kita menopang pemimpin kita berdoa bersama-sama dalam satu visi, ya, maka akan terjadi terobosan. Yang percaya katakan amin. Ya. Itulah hal yang paling utama yang perlu kita lakukan. Yang kedua, kita akan melihat di sini suatu bentuk urapan Tuhan. Ya, kita bisa melihat bahwa urapan Tuhan terjadi karena ada kesepakatan. Ya. Saya teringat ketika pelayanan di sebuah daerah, ya, waktu itu diminta untuk pelayanan pembentukan pasukan doa. Ya. Dan salah satunya ketika kami sedang membuat pentabisan suatu tempat, ternyata disusupi oleh orang yang benar-benar berbeda. Ya. Dia katakan kita perlu air suci. Ya. Kita perlu air suci. Dan saya tahu persis, ya, pribadi tersebut adalah orang yang sungguh-sungguh belum mengenal Tuhan. Kenapa? Ketika kami beribadah, ternyata dalam rumahnya itu ada patung Bekamin, ya, terus ada pagoda segala macam, terus ada dupa-dupa penyimpan peralatan. Tapi uniknya di situ ada Eva, ya. Dan ketika kami masuk di situ untuk membentukkan satu tim, ternyata dia ada di situ. Saya bilang, nggak bisa itu, ya. Kita nggak bisa melakukan pengurapan kalau kita belum dilahirkan kembali. Ya, saya pancing seperti itu. Dan ternyata membuktikan bahwa di sini tidak mengerti kelahiran kembali. Ya. Orang yang dilahirkan kembali baru bisa menerima otoritas Tuhan. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa perlu kita sepakat di dalam doa. Harus benar-benar mengenal Tuhan, harus benar-benar mengasihi Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa tanpa kesatuan hati, unity, urapan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, ya. Dan tidak akan terjadi terobosan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya ingin nyatakan, karena saya percaya saat kita benar sungguh-sungguh satu hati, sama-sama menghargai otoritas orang di atas kita, akan terjadi terobosan. Itu pesan yang dapat saya sampaikan pada saat siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa saat pada siang hari ini kami boleh diajarkan tentang bagaimana kami bersendiri sebagai prajurit-prajurit-Mu, ya Tuhan. Kami mau Tuhan tunduk dalam otoritas-Mu, Tuhan, bersama-sama sepakat dengan saudara seiman, Tuhan. Kami percaya bangsa kami sungguh-sungguh dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, maka akan terjadi terobosan Bapak. Maka rekan Tuhan firman dalam hati kami supaya kami boleh diberkati dan menjadi pelaku firman Tuhan yang memberikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan, amin. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Peter yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada doa puasa siang hari ini. Diberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, ya, di padang gurun seperti apapun kita akan tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah berjanji seperti tadi disampaikan Pak Peter, langit selalu biru. Tetapi percayalah penyertaan luar biasa Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Dia akan memberikan kekuatan dan juga kemampuan supaya kita jangan pernah menyerah. Sebab mukjizat itu pasti terjadi dulu, sekarang, dan selamanya. Kita siapkan hati untuk berdoa syafaat. Kita akan pujikan, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu ragam, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan
jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sebentar kami akan berdoa bersyafaat Tuhan Yesus. Terima kasih hadiratmu, terima kasih urapanmu. Terima kasih Engkau mengasihi umat yang berdoa berpuasa bersama pada siang hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mendengar, Engkau menjawab lebih dari yang kami doakan, Tuhan. Terima kasih dan bersyukur kami Tuhan buat semua itu. Sebentar kami akan berdoa kelompok Tuhan. Engkau mengurapi Bapak Supri, Ibu Ning maupun Ibu Aris, Tuhan Yesus. Juga mengurapi kami semua Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Kami percaya Engkau menjawab Tuhan Yesus doa-doa syafaat kami, bahkan lebih dari itu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus setiap kita yang siap bersyafaat bersama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saya rindu hari-hari ke depan kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Sekalipun kita hanya sedikit, ya, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk tim musik ya yang sudah melayani. Terima kasih untuk para WL singer dan seluruh yang sudah mengambil bagian di dalam doa. Terima kasih Pak Peter, memberkati sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar kita sedikit ya, kita tetap satu di dalam doa. Biar api doa itu terus membara membakar setiap kita. Ya. Puji Tuhan. Untuk ibadah kita pada doa puasa mulai September ini. Kalau dulu hari Rabu dengan Sabtu, mulai November bukan September ya. Mulai November ini kita doa hari Kamis dan Sabtu. Kenapa Kamis? Karena di hari Kamis juga sinode doa puasa. Jadi kita sama-sama biar kita satu roh ya. Puji Tuhan. Dan tetap untuk ibadah doa puasa bersama tetap Sabtu. Dan untuk minggu depan yang layani firman Tuhan Bapak Beni ya, sebelum go ke Papua. Puji Tuhan. Jadi biar kita boleh dilayani. Puji Tuhan. Mungkin ada tambahan Bapak Beni. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangga punya Tuhan karena Dia memelihara sampai hari ini. Bahkan ke depan Tuhan sudah sediakan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar. Yang terbaik untuk kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri, katakan Tuhan Yesus baik. Sebelah. Baik.
Benar Tuhan, pada siang hari ini kuasa Tuhan tetap tidak pernah berubah dalam hidup kami saat ini terus sampai selama-lamanya. Kami percaya dengan iman kami, setiap kami yang hadir tentunya selalu dituntun dan dipelihara Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, ibadah dua puasa yang sudah Tuhan berkati dengan sangat luar biasa. Dalam pujian penyembahan kami merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Percaya bahwa pada siang hari ini, di saat kami masuk dalam hadirat Tuhan, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dan siang hari ini kami juga sudah dikuatkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga di saat kami mendengarkan firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan bagi kami di saat kami dituntun, dipimpin dengan firman. Karena Roh Kudus yang mengubah hidup kami menjadi baru setiap hari. Lalu Bapa, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang melayani pada siang hari ini. Pak Ridwan, Mas El, Pak Supri, Pak Doni, bahkan Bu Esther dan juga Pak Didi. Kami mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu, Ibu Ruth sebagai penanggung jawab. Tuhan berkati hamba-Mu. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan sangat memperhitungkan mereka. Karena mereka sudah melakukan yang terbaik siang hari ini, tentunya Tuhan akan memberkati mereka lebih baik dari hari ini. Lalu Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami selesai ibadah dua puasa ini. Kami disuguhkan dengan berkat jasmani. Berkati hamba-hamba-Mu yang menyediakan ini Tuhan. Pakai mereka, berkati mereka semakin hari semakin luar biasa. Karena di saat mereka memberi, menyediakan ini, Tuhan memperhitungkan dengan baik. Karena di saat mereka memberi, mereka sedang melayani Tuhan. Bukan seperti Marta, tetapi mereka seperti Maria yang mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu di saat kami makan, kami tetap kuat, sehat, menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kami melakukan pekerjaan Tuhan ini dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Lalu Bapak, kami akan mengakhiri semua ini Tuhan. Kami percaya di saat kami berdoa syafaat pada siang hari ini, kami tetap memohon belas kasihan Tuhan untuk doa-doa kami. Dan tentunya harapan kami, biarlah doa-doa kami ini akan jadi menurut kehendak Bapa di surga. Sehingga pergumulan kami, syafaat kami ini akan menjadi jawaban bahwa di saat kami mohon dengan belas kasihan Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi, tentunya akan menjadi jaminan hidup kami bahwa Tuhan menyatakan kuasa dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapak, saatnya kami akan akhiri ini. Tuhan, berkatilah kami dengan kuasa. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Allah yang kudus, turun memenuhi, menuntun, membimbing, dan memberkati saudara. Mulai dari hari ini, terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang menerima berkat Tuhan pada siang hari ini bersama saya berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.